Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada hari ini tentu sehat saja selalu. Baiklah, kita pada hari ini akan melanjutkan materi kita pada minggu yang telah lalu, ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas yaitu tentang arti bilangan berpangkat, dan juga kamu juga sudah mempelajari dan paham bagaimana mencari hasil bilangan berpangkat. Maka pada hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat negatif, dan juga sekaligus kita akan membahas tentang sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jadi sebelum kamu memperhatikan video, Bapak ingatkan bahwa materi yang disampaikan ke e-learning itu dicatat di bukumu, ya. Kemudian pelajarin video yang Bapak sampaikan hari ini. Setelah kamu paham, kamu kerjakan ya soal-soal yang ada di CBT, ya. Untuk lebih jelasnya ikuti pembelajaran materi bilangan berpangkat pada hari ini, dan juga sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Berikut ya untuk bilangan berpangkat negatif. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini rumus ini harus dihafal. Ya, cara menandainya apabila pangkat negatif dirubah ke pangkat positif, maka minnya menjadi 1 per. Contoh, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dengan pangkat negatif. Ya, contoh 1 per 2 pangkat 3 itu adalah bilangan positif. Robah ke pangkat negatif. Jawab menjadi ya 2 pangkat negatif 3. Contoh yang B, 1 per A pangkat 4. Ya, itu adalah pangkat positif. Robah menjadi pangkat negatif, menjadi A pangkat min 4. Nah, itulah dia perubahan dari pangkat positif menjadi pangkat negatif. Sekarang sebaliknya. Contoh, nyatakanlah bilangan-bilangan berikut dengan pangkat positif. Ya. Jadi soalnya bentuknya pangkat negatif, kamu merubah ke pangkat positif. Jadi kebalikannya. Contoh A, 2x pangkat min 2. Nah, perlu diperhatikan dulu. 2 itu pangkat negatif enggak? Enggak. Yang pangkat negatif siapa? X. Berarti 2 pangkat berapa? 2 berarti pangkat 1. Jawab berarti 2 kali ya 1 per X pangkat 2. Ya, sama dengan menjadi 2 per X pangkat 2. Berarti kan contoh yang B atau yang kedua, 3 pangkat min 2 kali P pangkat min 3. Kita jawab 1 per 3 pangkat 2 dikali 1 per P pangkat 3 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 kali P pangkat 3, menjadi ditulis 3 pangkat 2 dikali P pangkat 3. Menjadi 1 per 9 P pangkat 3. 9 itu diperoleh dari 3 pangkat 2. Berikutnya, coba memperhatikan sifat-sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Ya, ada 7 sifat. Ya, 7 sifat ini harus dihafal. Yang pertama, A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan menjadi A pangkat P ditambah Q. Nah, untuk mengingat menghafalnya, ingat saja bahwa perkalian sifat pangkatnya ditambah. Jadi kalau perkalian sifat pangkatnya ditambah. Kemudian A pangkat P per A pangkat Q. Ini berarti pembagian. Sama dengan A pangkat P dikurang Q. Nah, jadi untuk pembagian ya sifat pangkatnya dikurang, yaitu P dikurang Q. Ketiga, buka kurung A pangkat P tutup kurung pangkat Q. Ini bagaimana? Berarti A pangkat P dikali Q, ya, dikali Q.
Jadi jika pangkat di dalam dan di luar kurung, maka dikalikan pangkatnya, P dikali Q. Sifat yang keempat, buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat N. Ini sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N, ya. Artinya apa? Artinya N pangkat sekutu atau fungsi. Artinya N milik A dan pangkat N juga milik si B. Kemudian yang kelima, A per B pangkat N menjadi A pangkat N per B pangkat N. Sama juga ya. Jadi N milik si A dan N juga pangkat si B. Ini juga berlaku N pangkat sekutu atau fungsi. Dengan catatan B tidak sama dengan 0. 6. Sifat yang ke-6. 0 apabila berpangkat N itu sama dengan hasilnya adalah 0. Ya. Artinya apa? Artinya setiap bilangan 0 berpangkat, ya, setiap bilangan 0 berpangkat, berapapun hasilnya adalah 1. Kemudian 7. A pangkat 0 sama dengan hasilnya adalah 1. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa bilangan berapapun jika pangkatnya 0, ya, bilangan berapapun jika pangkatnya 0, hasilnya adalah 1. Perhatikan contoh berikut ini, ya. Kita akan mengurai tentang sifat-sifat daripada bilangan berpangkat. Tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. Ada beberapa soal. 1 per 2 pangkat 2 kali 1 per 2 pangkat 3. 2 1 per 3 pangkat 5 per 1 per 3 pangkat 2. 3 2P dikali A per 2 1 per 2 Q pangkat 2. Yang keempat, 1 per 2 pangkat 2 dikali min 3. Kita jawab untuk nomor 1. Nah, ini berarti perkalian, maka tentu saja pangkatnya ditambah. Nah, kita lihat. A pangkat P itu mana? 1 per 2 pangkat 2. Ya. A pangkat Q itu yang mana? Itulah 1 per 2 pangkat 3. Berarti A ditambah, A pangkat P ditambah Q itu yang mana? Inilah dia. Berarti 1 per 2, 2 ditambah 3. Jadi N-nya P dan Q ditambahkan. Jadi berapa hasilnya? Menjadi 1 per 2 pangkat 5. Nah, 1 per 2 pangkat 5 ini kita ambillah cara penyelesaiannya dengan sifat nomor 5. Apa itu? A per B pangkat N, sehingga menjadi A pangkat N per B pangkat N. Sehingga menjadilah seperti ini. 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Hasilnya berapa? Sama dengan 1 per 32. Kemudian contoh nomor 2, 1 per 3 pangkat 5 per 1 per 3 pangkat 2. Ini tentu saja sifat yang nomor 2, pembagian. Nah, kita jawab. Nah, tentu saja harus kami ingat sifat yang nomor 2. A pangkat P per A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikurang Q. Bagian pangkatnya dikurang. Ya, sehingga menjadi 1 per 3 pangkat 5 per 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 5 dikurang 2. Sama dengan 1 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 pangkat 3 sama dengan 1 per 27. Itu dia jawabannya. Kemudian kita lihat contoh nomor 3, 2P dikali 1 per 2 Q pangkat 2. Ini kita ambil sifat yang berapa? Sifat yang keempat. Ya, A dikali B pangkat N. Ini dia, A dikali B pangkat N. A-nya yang mana? 2P. B-nya yang mana? 1 per 2 Q. N-nya mana? 2. Nah, kita jawab. Tentu saja rumusnya akan menjadi, ya, pangkat 2 itu milik 2P dan pangkat 2 itu juga milik 1 per 2 Q. Nah, kita lihat sama dengan 2P pangkat 2 dikali 1 per 2 Q pangkat 2. Jadi 4P pangkat 2 dikali 1 pangkat 2 per 2 pangkat 2 Q pangkat 2. Jadi 4P pangkat 2 dikali
1/4 Q pangkat 2. Kemudian soal yang nomor 4. Nah, ini kalau kita perhatikan nomor 4 sifat yang berapa? Sifat yang 3. Ya, pangkatnya ya dikalikan tentu saja. Nah, ini untuk penyelesaiannya diselesaikan dengan mengintegrasi beberapa rumus. Jadi enggak hanya satu. Nah, jadi kita lihat bahwa yang pertama tentu saja kita ambil sifat yang ketiga, perkaliannya A pangkat P dikali Q, sehingga pangkatnya diapain? Dikalikan. A pangkat P dikali Q sama dengan menjadilah 1/2 pangkat 2 dikali min 3 sama dengan 1/2 pangkat min 5. Nah, min 5 ini bagaimana penyelesaiannya? Kita kembali lagi ke sifat ini. Merubah pangkat negatif menjadi pangkat positif dengan rumus A pangkat min N dirubah menjadi 1/A pangkat N. Sama dengan 1 A-nya berapa? 1/2. N-nya berapa? 6. Sedangkan 1/2 pangkat N ini kita lihat lagi sifat yang ke-5. A per B pangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Sehingga menjadi sama dengan 1/1 pangkat 6 per 2 pangkat 6. Sama dengan 1/1/64. Sama dengan, karena dia pembagian pecahan harus dibalik. 1 dikali 64/1. Sehingga hasilnya sama dengan 64. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.